Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara yang di online juga selamat pagi. Sepertinya sudah lama enggak ke gereja. Terima kasih Tuhan. Bisa datang ke gereja juga satu kasih karunia yang sangat besar. Kesehatan, kita sehat ada bukan satu hal yang lumrah yang mesti. Kita sehat ya karena juga Tuhan berkenan. Dan jika kita sakit ya kita menjaga diri dengan baik, merawat diri dengan baik, dan juga kita dirawat sama orang. Dan kita membahas ulangan pasal 22. Pagi ini khotbah dari Pastor Jason. Bangsa Israel mau memasuki ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan terhadap generasi yang baru dan apa yang mesti Tuhan lakukan. Dan Tuhan menyatakan satu cara yang baru. Dan memberitakan supaya generasi baru ini memahami. Yaitu seperti 10 perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yaitu jangan membunuh. Bukan hanya berhenti di perintah Tuhan yang ke-10 jangan membunuh. Jangan sengaja membunuh. Yaitu sengaja untuk membunuh seseorang. Yaitu membunuh tanpa sengaja. Dan jangan sampai orang itu tidak sengaja kita bunuh. Dan sini satu tahap ditambahkan. Itu ayat 1 dan 8. Mengasihi orang dan juga mengasihi kehidupan. Itu mengasihi orang dan mengasihi sesama kita sering mendengar. Yaitu kita seperti saling mengasihi dan mengasihi sesama kita sering mendengar. Jadi sini Tuhan menghimbau kita untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kasih itu bisa dinyatakan? Jadi ayat 1 sampai 8 itu mengasihi sesama saudaramu dan juga mengasihi. Ayat 4. Jadi kita mengasihi sesama dan kita mesti membantu orang. Yaitu tentang kedua belah pihak. Ya kita melihat lembu saudara kita atau domba saudara kita tersesat. Itu ada harta miliknya. Tapi lembu dan dombanya tersesat dan kamu melihatnya, apa yang kamu lakukan? Kamu jangan pura-pura tidak tahu atau tidak melihat. Jadi jangan menutup-nutupi, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura kita tidak melihat dan menutupinya. Dan kita melihat lembu atau domba saudaramu yang tersesat, kamu mesti membantunya untuk dikembalikan ke rumah saudaramu. Jadi sini sangat jelas dijelaskan. Dan ini apakah mungkin? Jadi saudara lembu dan domba saudaranya, apakah ditulis nama dia akan mengenali kambing domba, lembu dombanya. Ayat kedua dikatakan, jika saudaramu tinggalnya sangat jauh dan tidak tahu ini lembu domba punya siapa,
Kalau kenal akan kita kembalikan, kalau tidak mengenalnya bagaimana? Dan Tuhan di sini katakan kamu bawalah hewan itu ke dalam rumahmu dan harusnya kamu tinggal. Harusnya itu tinggal padamu. Bukan hanya dibawa pulang ke rumah. Segampang itu. Mau kamu memelihara anjing, anjing kecil makannya sedikit, anjing besar juga besar makannya banyak. Anjing kecil babnya sedikit dan anjing besar babnya banyak. Jadi semua ini juga mesti kita pelihara, kita rawat. Lembu makan rumput, domba juga makan rumput, dan kita mesti mempersiapkannya. Menunggu sampai tuannya yang datang mencarinya mungkin akan beberapa hari. Kamu melihatnya, kamu mesti berkorban dan kamu mesti memeliharanya, merawatnya. Dan bos saya dan kami saya ya hilang, dan saya ingin orang lain untuk merawatnya. Dan punya orang lain juga sama, kita juga mesti merawatnya. Waktu saya tuh memelihara kelinci, ya sama begini. Pas jalannya, terus itu kelincinya hilang ya, keluar, dan Pastor Deborah menangis semalaman. Dia keluar waktu lama tuh ada orang melihatnya, dibawa pulang sama orangnya ya. Ada orang menemukan kelinci itu. Jadi itu jam 9, jam 10 malam, nggak tahu itu kelincinya punya siapa. Karena sudah malam, jam 9, jam 10 malam. Dan sampai besok pagi baru dikembalikan, karena masa pemasyarakat itu sangat baik dan kelincinya dikembalikan. Dan ini juga sama, lembu dan domba sampai di ayat ketiga. Keledai juga pakaian juga sama. Seandainya keledai dan tuannya jatuh bersama-sama, dan kamu mesti membangunkannya bersama-sama. Dan juga pakaiannya juga kamu mesti memberi, kau perbuat dengan demikian terhadap pakaiannya. Juga tentang anjing dan kucingnya. Jikalau mereka membutuhkan bantuan, kamu mesti mengulurkan tangan untuk membantunya. Perumpama handphonenya jatuh hilang, ya sama seperti baju. Engkau melihatnya dan dengan cara untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Mesti kita bantu. Ayat kelima. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi kita memakai pakaian yang dipakai untuk pakaian perempuan. Dan saya bilang keluar, saya adalah rupanya Tuhan. Saya adalah laki-laki, maka saya lihat ada laki-laki. Kalau saya perempuan, maka berdiri keluar, lihat tuh ada perempuan. Ini yang Tuhan berikan pada saya, rupa ini. Jadi kita mesti menghargai kita, dan kita mesti menerima keadaan kita. Jangan sampai di ini orang bertanya, kamu laki-laki apa perempuan? Karena Tuhan rupanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kita mesti menyatakan yaitu tentang umatnya Tuhan. Jadi kita berdiri keluar, kita orang lain bisa melihat dengan nyata kalau kita adalah laki-laki yang diciptakan Tuhan.
Ayat ketujuh itu ini supaya umur kita lanjut usia ya. Itu kita melihat itu tentang burungnya dan juga sarang burung dan juga telur-telurnya. Jangan sampai induknya kamu ambil, tapi kamu boleh mengambil anak-anaknya. Jadi kamu boleh membawa anak-anaknya, tapi induknya harus kau lepaskan. Karena induknya boleh terus ini melahirkan ya. Dan kalau kamu membawa induk burung juga, berarti kamu juga membunuh seluruhnya. Jadi Tuhan menghimbau kepada kita bagaimana hidup di dalam bumi dan hidup bersama dengan ekosistem yang ada di dalam bumi ini. Yaitu kita apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto-soto mugamu. Jadi karena rumah bangsa Israel didirikan di jalan yang terjal. Jadi di sini mereka tuh bisa berjalan di atas ini. Kalau 5 hari kalau yang tidak dengan jelas, maka mereka akan jatuh. Jangan kamu berkata, dia jatuh, tidak ada hubungan dengan saya. Jadi kita mesti berpikir ya, kalau jatuh akan kasihan. Dan kita mesti memagarinya memagari soto-soto. Jadi yang di depan kita katakan, kita mesti menghargai kehidupan kita, jangan membunuh. Jadi kita di sini saling mengasihi, jangan membunuh. Jadi Tuhan menciptakan di saat di dalam Tuhan menciptakan seluruhnya, itu langit dan bumi dan seisinya di dalam di Kejadian, Tuhan sudah menjelaskan, membicarakan dengan jelas. Di ayat 9, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan 2 jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Jika 2 benih ini digabungkan, kemungkinan akan menjadi 1 benih atau hasil buah yang baru. Dan juga sama lembu dan keledai membajak juga sama. Lembu adalah kudus, tapi keledai tidak kudus, dan lembu dan keledai besarnya itu tidaklah sama. Yang jika mereka sama-sama membajak sangatlah sulit. Dan jikalau mereka berdua ditaruh di dalam satu tempat, dan kemungkinan mereka akan berkembang biak dengan bibit yang beda. Jadi di sini Tuhan tidak berkenan. Itu satu pakaian 2 jenis, yaitu bulu domba dan kain lenan. Ya, kain lenan ada lulus ya. Kalau renan ya ada renan, dan bulu domba ada bulu domba. Jadi kita mesti jelas. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita menaburkan benih dan juga membajak, dan juga dengan pakaian, yaitu jadi semua ini Tuhan sudah menentukannya.
Di sini kita melihat Tuhan menyatakan memerintah supaya kita mendengar semua perintahnya Tuhan. Jadi di sini orang melihat pakaian Israel, oh ini ada pakaian tradisional Israel, dari bangsa Israel sudah bisa kita bedakan yang berdiri, ini ada laki-laki dan ini perempuan, jadi bisa membedakan. Dan di saat mereka berdiri di depan dan tahu ini ada bangsa Israel, dan semua yang perintah Tuhan sudah dinyatakan keluar, menyatakan rupanya Tuhan. Ya kita berjalan memperlihatkan bagaimana tentang perintahnya Tuhan dan saling mengasihi, menjadi miliknya saya juga mengasihi. Ini Tuhan menyatakan rupanya Tuhan. Dan kita di sini juga membicarakan ini tentang suami istri saling mengasihi sampai akhir. Ayat 13 sampai 22 itu tentang pernikahan. Ayat 13 sampai 21. Yaitu suami istri ini merasa, laki-laki ini merasa kalau wanita ini atau istrinya tidak perawan. Kemungkinan dia sama laki-laki yang lain sudah melakukan yang tidak senonoh, dan dia tidak senang dan benci pada gadis ini. Jadi sini dibicarakan dan mesti kita mengurus semua permasalahan ini. Dan kita tahu apakah ini benar dan apakah ini salah, kita tidak tahu ya. Dan jikalau hal ini benar, perempuan itu telah berbuat senonoh kepada laki-laki lain sebelum menikah, maka perempuan ini mesti dibunuh. Dan jikalau laki-laki ini, maksudnya suaminya, untuk sedang memfitnahnya, maka laki-laki ini mesti dibunuh. Bukan dibunuh, maka ini mesti membayar denda. Dan juga laki-laki ini tidak boleh menceraikan istrinya sampai selama-lamanya, dia mesti menjadi istrinya sampai lama. Dan yang kedua ini tentang menjina ya, laki-laki berzina pada perempuan yang sudah menjadi istri orang gitu. Dan di sini kita melihat di ayat 23, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia. Jadi kita lihat dua hal ini ya. Tuhan berkata di sini, kamu melihat di dalam kota itu apa di luar kota, maksudnya di padang. Jadi di dalam kota, jikalau ada orang berbuat yang tidak senonoh sama kamu dan kamu bisa berteriak minta tolong. Jikalau kamu di dalam kota kamu tidak berteriak minta tolong, berarti itu permasalahan kamu yang bersalah. Jikalau di padang gurun, ya itu maka itu tidak ada orang bisa menolongmu, karena kamu berteriak pun bagaimana tidak ada yang bisa menolong kamu. Maka kita mesti melihat itu di mana. Jikalau dengan gadis yang belum bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka laki-laki itu harus bertanggung jawab dan mesti menikahi istri itu. Dan juga seandainya
laki-laki itu kalau seandainya ayahnya merasa kalau istrinya sudah, anak gadisnya sudah dicemarkan, dan boleh gadis itu tidak nikah dengan laki-laki itu, tetapi laki-laki yang sudah menodai anak gadis itu dan mesti kena denda ya. Jadi sini di dalam 10 perintah Tuhan salah satunya janganlah berzina. Jadi kita menjelaskan dengan secara detail tentang segala yang ini, dan bagaimana juga suaminya merasa kalau istrinya telah berzina dan juga berzina dengan laki-laki lain walaupun dia sudah bersuami, dan juga bagaimana dia melakukan satu hal yang tidak senonoh di kota atau di luar kota, maksudnya di padang. Ayat 30. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Ini juga membicarakan tentang pernikahan. Jadi Tuhan terhadap pernikahan manusia. Jadi kita manusia mesti meninggalkan orang tua dan hidup bersama istrinya. Tuh, pernikahan Tuhan sangat berkenan. Jadi menyatakan tentang Kristus dan gereja itu satu rahasia. Dan kita melakukan perzinahan ini, jadi tidak ada satu bagaimana Tuhan, perencanaan Tuhan, dan bagaimana seperti kita dan kita di sini kita melihat ini pernikahan, kita mesti setia dengan pernikahan sampai akhir. Dan bangsa Israel sampai ke tempat perjanjian, dan setiap yang tinggal di dalam tanah kota perjanjian, ya tanah yang Tuhan berikan itu ada, dan kita menghadapi semua ini, dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita bisa saling mengasihi, bagaimana kita bisa melihatkan itu karakternya Tuhan. Bukan hanya pakaian kita yang mesti benar, dan jika kamu bercocok tanam lembu dengan keledai, kamu mesti benar, dan juga kamu menanam bibitnya juga mesti benar. Dan setiap apa yang kita kerjakan, kita bisa menyatakan, memperlihatkan semua karakternya Tuhan. Setiap keluarga, satu keluarga saling mengasihi, suami istri juga saling mengasihi. Dan kita sampai di generasi kita di sini juga sama, saling mengasihi. Jadi kerajaan sama kerajaan itu saling perselisihan sangat hebat. Jadi juga saling berperangnya dengan senjata. Jadi ada satu dengan cara perekonomian, makanan, supaya kamu tidak hidup dengan baik. Jadi negara ini dengan negara ini hubungannya tidak baik. Dan kamu melihat itu sepertinya sangat baik, tapi mereka bergabung untuk menyerang negara yang lain. Jadi satu di dalam pemasyarakat ini juga sangat rendah.
kita bisa kataku tuh itu lantai atas dan lantai bawah tetangga kita ya, tapi tetangga sebelah kita marganya apa dan berapa anak kita juga kadang mungkin tidak mengenalnya. Dan mungkin juga bisa percaya Tuhan Yesus. Dan kemungkinan juga ada dia seorang pendeta. Jadi kita mesti ada saling menolong, peduli dengan tetangga kita. Walaupun Tuhan sudah menolong kita, tetapi kita mesti saling peduli kepada tetangga kita, dan itu satu hal yang baik. Dan kita juga bisa saling membantu. Jika melihat tetangga kita sangat ada membutuhkan pertolongan, dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita bantu. Jadi jika kita sehat, kita bisa membantu sesama. Jika kita sakit, kita bisa membantu sesama. Kita menyatakan kita ada rakyatnya Tuhan dan saling mengasihi. Dan kita juga menikmati, kita peduli sesama. Mari kita memuji Tuhan kita. Dan kita memuji Tuhan. Tuhan, kami butuh kamu. Kami memuji-Mu, haleluya.
Mari kita bersama kita memuji Tuhan ya. Tuhan Engkau pantas. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kami memuji-Mu. Tuhan kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Kasih-Mu lebih tinggi daripada langit. Tuhan kami memuji-Mu. Karena Engkau Tuhan yang baik. Di dalam sama Ulangan pasal 22. Banyak yang tidak boleh. Dan semua di belakang dari tidak boleh ini. Dan kita melihat semua peraturan ini di dalamnya tidak boleh. Kita melihat betapa banyaknya kasih-Mu. Di sini kita supaya kita menyatakan semua. Menyatakan kasih-Mu. Saudara semua kita bersama kita berdoa. Kita mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu. Kita bisa menyatakan semua karakternya Tuhan. Dari sini juga kita di sini bagaimana Tuhan yang benar-benar mengasihi kita dan kita membuka mulut kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Menjadi rakyat di dalam kerajaan surga. Kita mesti di dalam iman kami mesti setia. Walaupun di keluarga kita, di dalam rumah tangga kita setia. Ya Tuhan kami mesti setia. Bantu kami. Ya Tuhan Engkau mesti membangun satu kerajaan. Kami ada rakyat-Mu. Kami supaya kami menyatakan, mempernyatakan dari rakyat-Mu
dan juga semua karakter kami setiap hari dan juga dimulai dari keluarga kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Juga satu Ulangan pasal 22. Ulangan pasal 22 kita bisa menjadi rakyatnya Tuhan dan kita menyatakan perlihatkan satu karakternya Tuhan. Nama kita berdua saling berbagi dan juga mendoa. Kita bisa menyatakan yaitu kita menjadi rakyatnya Tuhan. Dan kita melihat itu kita kehidupan kita melihat orang yang membutuhkan, kita saling mengasihi. Apakah kita diam saja? Kita melihat orang jauh, kita mencari. Kita melihat orang itu dalam kekecewaan, kita datang untuk mencarinya. Dan kita bersama dalam kehidupan kita berdoa. Kita berdoa untuk hati kita, supaya mata kita ada matanya Tuhan. Kita berdoa dan kita lebih dulu itu membagi cerita bagaimana keadaan kita sekarang ini, dan kita saling mendoakan. Hari ini firman diberitahukan kita, di saat engkau melihat lembu atau domba kamu tersesat, dan juga melihat saudaramu yang tinggal berbuat ini keledainya jatuh, dan kamu mesti menolongnya, dan kita mesti membantunya. Di saat ada di samping kita tetangga kita, dan mereka lihat sini, mereka hidup di dalam kemiskinan, mereka hidup dalam kesulitan, apakah kita ada menolongnya? Bahkan kita sekarang ini, kita berdua juga saling kita mengenal, dan kita melihat orang di samping kita yang membutuhkan, kita menyebut namanya dan kita mendoakannya. Kita memohon Tuhan turun tangan. Kita juga mengenal semua kebutuhannya. Mari kita bersama kita mendoakan. Tuhan, kami memohon, bantu kami. Tuhan, kami mengakui kadang kami hati kami sangat dingin. Banyak orang tahu di samping kami, tapi kami tidak bisa melihat kebutuhan mereka. Kami mempentingkan permasalahan diri sendiri. Dan Tuhan, kami tidak melihat apa yang Engkau berkenan. Engkau melihat satu pun hal yang Engkau ciptakan sangatlah berharga, dan semua adalah ciptaan-Mu. Tapi Tuhan, kami tidak melihat hati-Mu. Tuhan, bantu kami, buka mata kami, supaya kami bisa melihat kehendak hati-Mu.
Tuhan Engkau melihat setiap yang hidup. Dan supaya di dalam kami lebih banyak lagi kasih, Engkau membawa kami ke suatu tempat di mana kami tinggal. Dari semua kota yang kita tinggal, dan menjadi rakyat milik-Mu, dan bisa membawa banyak orang di dalam tempat ini. Kita mendoa untuk orang di samping kita yang membutuhkan bantuan, dan Engkau membawa Engkau di tengah-tengah-Mu. Dan semua ini ada gerakannya, kasih ini. Bukan hanya hati kita doang mengasihi, tapi kita membawakan aktivitas ini, dan kita datang di hadapan mereka dan bantunya. Dan kita membantu, dan mereka tuh bangkit. Tuhan, kami memohon Engkau bantu kami. Tuhan, terima kasih. Habis itu berkata tentang pernikahan. Saudara-saudara semua, kepada di dalam pernikahan ini, tuh di sini Tuhan mengajak kita mesti sedia. Dan kita mesti di sini katakan pernikahan kita mesti mengasihi, mencintai sampai akhir, dan juga setia sampai akhir. Dan kadang ada yang tidak setia dan berbuat zina, dan kadang bukan hanya badan kita yang membuat zina, tetapi hati kita tidak setia. Dan juga ini juga sama seperti penzinaan. Tapi saya memohon Kau letakkan tanganmu di dada hatiku, dan bagaimana, apakah kamu setia dengan pendampingmu? Apakah kami setia? Jika kamu ingat sama pendampingmu dan kamu tidak sabaran terhadap dia. Dan di sini kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, kami tidak setia, tidak ada saling mengasihi. Kami sudah kehilangan waktu kasih yang awal permulaan cinta kasih ini. Kita memohon Tuhan membantu kita. Dan kita membuka mulut kita, memohon Roh Kudus menyinari kita tentang hubungan kita dengan suami kita atau pendamping kita. Kasih cinta yang permulaan bagaimana bisa hilang? Apakah mungkin karena kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, dengan semua hiburan kamu, dan juga handphone kamu, dan juga dunia ini, kamu hilang dengan hubunganmu dengan pendampingmu? Mohon Tuhan membantu kita. Kamu sibuk dengan pekerjaan rumah, mengurusi anak-anak, kamu juga kehilangan kasih ini. Memohon Tuhan hari ini, pagi ini membantu kita. Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Di saat kami dengan pendamping kami saling bergandengan tangan dan saling mencintai dan saling berbagi cerita. Tetapi sesudah menikah, banyak permasalahan rumah tangga, perasaan anak-anak. Tuhan kasih ini tidak tahu kapan perlahan berkurang, dan juga kadang hilang. Tuhan ampuni kami, menjadi laki-laki, menjadi suami. Kami bukannya demi keluarga, tapi kami demi perekonomian, terus mencari uang, dan perlahan-perlahan kami dibelenggu oleh pekerjaan. Dan kami ingin bebas, perlahan berjalan ke jalan dunia kita sendiri. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami benar-benar tidak menjaga apa yang Engkau berikan pada kami, itu istri yang Engkau berikan pada kami. Tidak, di saat penolong kita memberitahu kita merasa jengkel atau tidak suka, dan kami tidak baik untuk mendengar apa yang istri nasihatkan.
tidak membuat istri menjadi penolong kita. Tuhan bantu kami supaya kami kembali ke awal permulaan cinta kasih ini taruh di dalam hati kami. Kalau kami mau di hadapan-Mu Tuhan dan manusia, kami berdeklarasi, Yesus Engkau bantu kami untuk kasih ini dan terus bisa berjalan. Tuhan terima kasih. Tuhan kami membutuhkan-Mu. Saya tahu di dalam kehidupan kami ini, orang dalam kelemahan kami, di dalam kehidupan kami ini banyak yang hilang. Kami berjalan tapi kehilangan kehendak hati-Mu. Tapi kita dalam dunia ini berenggu dan hidup di dalam keangkuhan kami. Kami merasa kami yang sangat baik. Kami lupa kasih yang awal murah, bukan terhadap pendamping kami, tapi terhadap-Mu juga Tuhan. Kami juga kehilangan kasih ini. Dan kami membutuhkan kasih yang pemuraan, yang awal murah. Tuhan kami tahu kami mengadakan di kami sendiri, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami Tuhan, Kau bantukan kehidupan kami ini. Kami memohon kepada-Mu, kasih-Mu lebih banyak lagi di dalam kami. Supaya kami bisa dengan pandangan mata-Mu untuk melihat pendamping kami dan keluarga kami. Tuhan kami membutuhkan-Mu. Kami mengharap pada-Mu, kami memuliakan-Mu. Kami supaya kami menyatakan kehidupan-Mu, rakyat-Mu, dan supaya kami saling mengasihi sampai akhir kami membutuhkan-Mu. Hari ini Tuhan beri ulangan pasal 22 dan semua atau laki-laki di hadapan kita, yaitu termasuk untuk melihat tuh permasalahan saudara kita, ada permasalahan kita, dan melihat tuh bumi ini dengan pandangan mata Tuhan. Kita melihat dan menjadi orang mesti teliti memohon keadilan Tuhan, lurus kita di dalam hubungan suami istri. Dan Tuhan ingin melalui firman-Nya menyatakan kasih-Nya Tuhan, bukannya saling serang menyerang dan mengeluh, dengan sepenuh hati mengasihi dan juga dengan setia. Jangan menceraikan istrimu. Tuhan, Kau mohon Kau memberikan kekuatan dari kasih-Mu, firman-Mu, dan memberikan kasih-Mu dan pandangan mata-Mu supaya kami melihat apa yang Engkau melihat dan menunggak apa yang Engkau renungkan dalam kehidupan kami ini. Dan kami ini sambil melakukan ingin apa yang kami lakukan, tetapi Tuhan Engkau memberitahu kami, Engkau melihat, Engkau memberitahu kami. Di dalam kehidupan ini banyak cara hidup ini dan banyak terjadi yang terjadi, tapi memohon bantu kami. Jangan supaya kami tidak melihat atau tidak tahu, supaya apa yang Kau lihat dan kami bisa melihat, dan apa yang terjadi supaya kami
dengan kasih kami menjawab dengan kasih, jawaban kasih ini Engkau tambahkan pada kami membutuhkan-Mu. Tuhan, hubungan suami istri yang Engkau rancangkan satu keluarga ini, dan juga membimbing di dalam dingin dan juga tidak setia ini. Engkau kembalikan, perbarui untuk kasih yang awal murahnya ini. Di dalam pemasyarakat ini, saling hidup dengan bertetangga ini, kami tahu supaya ada kehendak-Mu. Bukannya kami dalam melihat dari pandangan mata kami, di dalam benar kami berjalan, tapi jalan dalam kehendak-Mu. Dan berkati kami, Tuhan menyertai kami. Amin.